Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Feralina Lehiwu dalam channel YouTube ini. Saudara-saudara, saya sangat senang menjumpai saudara-saudara sekalian. Semoga saudara-saudara dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati. Bahkan puji Tuhan kita boleh ada di bulan yang baru, bulan Juni, bulan syukur bagi kita semua. Karena di bulan ini kita akan merayakan HUT PI dan PK yang ke-191. Dan kita bersyukur kita masih terus diberkati dan disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara, seperti biasa saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gemim di minggu yang berjalan ini, dari tanggal 5 Juni sampai tanggal 11 Juni 2022, yaitu dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami bersyukur karena Engkau terus menyertai kehidupan kami. Biar kiranya Engkau Allah yang akan terus memberkati kami. Ketika pun saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah sabda firman Tuhan ini memberikan motivasi bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, bacaan kita dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33 diberikan judul penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lehiwu dengan cara subscribe,
tekan tombol lonceng, like, tulis komentar positif. Dan lebih penting lagi untuk supaya dapat membagikan video khotbah ini, sehingga ketika kita merasa diberkati, biarlah orang lain juga diberkati ketika menyaksikan video khotbah ini. Amin, saudara-saudara. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sampai hari ini, ketika kita masih boleh membuka mata, ketika kita masih boleh bernafas, berkarya, bekerja, menjalani pelayanan, semua karena anugerah Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa memberitakan Injil bukanlah suatu hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Sebab memberitakan Injil adalah sebuah keharusan bagi kita sebagai orang percaya. Kendati pun dalam memberitakan Injil ada risiko. Makanya tema yang diangkat bicara tentang beritakanlah Injil dengan segala risiko. Saudara-saudara, bicara risiko itu adalah akibat yang telah kita lakukan atau sesuatu yang membahayakan. Makanya bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini suatu hal yang luar biasa. Sebuah penegasan yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada para murid ketika mereka akan menjalankan misi penginjilan, ketika mereka akan memberitakan Injil. Bukan suatu hal yang gampang, bukan suatu hal yang enak-enak saja, tapi bukan berarti keadaan yang sulit, bukan berarti tidak bisa untuk memberitakan Injil. Makanya bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Matius 10 ayat 16 sampai 33 sungguh luar biasa. Yang disampaikan oleh Yesus Kristus menjadi sebuah hal yang menguatkan bagi para murid, saudara-saudara, bahkan sampai pada kita di masa kini ketika dalam memberitakan Injil. Saudara-saudara, ayat 16 mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Bagian firman Tuhan dalam ayat 16 ini memberi kejelasan bagi kita bahwa Tuhanlah yang mengutus setiap kita untuk memberitakan Injil. Tuhan yang mengutus. Sehingga saudara, kalau Tuhan yang mengutus, maka Dia yang akan menjamin kehidupan kita. Makanya ada statement yang mengatakan kalau Tuhan yang utus, Dia pasti urus. Yang penting tulus, jangan cuma cari-cari fulus, saudara-saudara. Amin. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan yang mengutus dalam keadaan apapun, di tengah kesulitan, di tempat di mana saja, kalau Tuhan yang utus, maka kita harus taat pada pengutusan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Di sini dimulai dengan kata lihat. Saudara, kata lihat ini adalah nada peringatan karena akan ada bahaya. Ya, makanya di sini Tuhan memberikan gambaran pengutusan ini dikatakan seperti domba ke tengah-tengah serigala. Seperti domba di tengah-tengah serigala, saudara-saudara. Berbicara domba, domba ini adalah binatang yang bersih. Domba ini binatang yang berkaki kecil, ya, kaki pendek, ya, maksud saya binatang yang berkaki pendek. Dia tidak memiliki pertahanan. Dia tidak akan memiliki peluang jika berhadapan dengan binatang buas atau berhadapan dengan serigala. Dia tidak memiliki perlengkapan fisik yang dirancang untuk menyerang. Jadi kita bisa bayangkan saudara-saudara, sosok binatang yang bernama domba ini, ya, Tuhan mengutus domba di tengah-tengah serigala. Binatang yang tidak diperlengkapi secara fisik yang dirancang untuk menyerang, tidak. Ya, tidak memiliki pertahanan yang kuat. Bahkan ketika ada binatang buas, otomatis saudara-saudara dia tidak punya peluang untuk berhadapan dengan binatang buas. Makanya Yesus mengatakan bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala.
Bayangkan saudara-saudara, Tuhan mengutus pemberita Injil di tengah-tengah serigala. Serigala ini binatang buas. Serigala ini binatang berbahaya, pemangsa. Yesus mengutus para murid seperti domba di tengah serigala. Dikelilingi serigala, saudara-saudara. Ini di tengah serigala, bukan di tengah kancil. Ya, ini binatang berbahaya, binatang buas. Ketika dia melihat ada yang dapat dia mangsa, ya dia makan, saudara. Jadi sesuatu yang berbahaya. Mungkin jadi pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus mengutus mereka di tengah serigala? Ya, mungkin jadi pertanyaan bagi kita, mengapa, saudara? Karena situasi kondisi pada saat itu memang situasi kondisi yang berbahaya, seperti domba di tengah serigala. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, Yesus memberi peringatan, sebuah penegasan bahwa mereka ada di tengah situasi berbahaya yang digambarkan seperti domba di tengah serigala. Maka dari itu saudara-saudara, saat melayani Tuhan, bukan mencari tempat yang nyaman, memberitakan Injil bukan mencari suasana yang enak. Sehingga ini memberi pemahaman bagi kita bahwa melayani Tuhan dalam keadaan apapun kita harus taat. Melayani Tuhan dalam suasana apapun kita harus memberitakan Injil. Kendati pun suasana itu berbahaya, kendati pun tempat itu tidak menyenangkan, tidak nyaman saudara-saudara, namun kita harus taat pada pengutusan tersebut. Karena jika Tuhan yang utus, maka dia tidak akan membiarkan kehidupan kita. Makanya orang harus percaya bahwa, tadi saya katakan bahwa kalau Tuhan yang utus, dia tidak akan meninggalkan kita. Kendati pun di tengah-tengah serigala, kendati pun di tengah situasi yang berbahaya, dia tidak akan pernah membiarkan kita. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan yang utus, pergi. Amin. Ya, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Jangan orang mencari suasana yang nyaman, ya. Tempat yang nyaman, zona yang nyaman. Kalau Tuhan utus, pergi jo. Ya, jangan barunya ada tanpa parkir, orang mau pergi melayani, saudara-saudara, ya. Bagaimana juga kalau Tuhan utus di tempat yang berbahaya, di tengah-tengah serigala, saudara. Makanya firman Tuhan ini sungguh luar biasa memberkati saya secara pribadi. Bagaimana kehidupan kita dalam dunia ini juga sangat berbahaya, saudara. Kalau kita tidak menjaga kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, menjaga kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dunia ini akan membawa kita pada kehancuran. Sehingga saudara, firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita bahwa kita diutus dalam dunia ini seperti domba di tengah serigala. Saking bahayanya dunia ini bisa membuat kita binasa, bisa membuat kita jatuh dan kehilangan akan apa yang dijanjikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Namun ada kalimat selanjutnya yang diucapkan, sebab itu, ya, sebuah penegasan. Ketika kita ada dalam situasi berbahaya, seperti domba di tengah serigala, Yesus memberi peringatan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Luar biasa saudara-saudara. Ketika dia memberikan pengajaran, memberikan sebuah gambaran bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini sebuah nasihat, ini sebuah peringatan, ini sebuah motivasi bagi para murid, saudara-saudara.
Bukan berarti ketika ada bahaya, kong sonyak perlu memperhatikan bahaya itu. Bukan berarti mereka harus melakukan sesuatu yang konyol ketika di tengah-tengah bahaya, biar jo. Tapi di tengah situasi berbahaya, di tengah situasi yang sulit, harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, sehingga mereka harus melakukan yang terbaik di dalam situasi yang sulit. Perlunya ada pemikiran yang baik saat diperhadapkan dengan bahaya. Itu yang dikatakan cerdik seperti ular. Cerdik supaya luput dari bahaya. Amin, saudara-saudara. Sehingga butuh kecerdikan ketika ada dalam situasi bahaya. Jangan jadi bodoh, saudara. Kita harus menjadi orang yang cerdik. Di tengah situasi dunia yang berbahaya ini, kita harus cerdik menggunakan kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang berbahaya. Makanya firman Tuhan bilang, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang berbahaya, kita harus cerdik seperti ular. Seperti ular ini DP kecerdikan. Bukan firman Tuhan yang bilang mesti jadi sama dengan ular. Nyandak saudara-saudara ya. Yang sampai orang salah kaprah, orang salah mengerti. Yang disampaikan di sini adalah cerdik seperti ular, bukan jadi ular minyak, saudara. Ya toh. Hanya DP cerdik, jangan jadi ular minyak, saudara. Karena kalau jadi ular ini berbahaya, ya. Jangan jadi ular, saudara. Makanya firman Tuhan bilang cerdik seperti ular, karena ular ini adalah binatang yang pandai menghindari bahaya. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Yesus, cerdik seperti ular. Ya, kita harus ada pemikiran yang baik saat diperhadapkan dengan bahaya. Amin, saudara-saudara. Jangan tahu-tahu di muka jurang, babuang jo, mati konyol, saudara. Kita harus cerdik. Kalau tahu-tahu itu ada jurang bahaya, saudara, ya kita tidak boleh ke situ, saudara-saudara. Ini mengingatkan kepada kita. Makanya kecerdikan itu penting dalam kehidupan kita sebagai pemberita Injil. Kecerdikan itu penting dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan dikatakan tulus seperti merpati. Saudara, burung merpati ini kita tahu adalah burung yang setia kepada pasangannya. Burung yang lembut, ya. Burung merpati adalah burung yang luar biasa. Sehingga diangkatlah dalam bagian firman Tuhan saat ini. Tulus seperti merpati. Tulus ini bicara sesuatu yang tidak bercampur. Jadi sesuatu yang murni. Ya. Makanya ketika kita melayani Tuhan, dalam pelayanan kita harus mengerjakan pelayanan itu dengan tulus. Kita harus mengerjakan pelayanan itu dengan murni, saudara-saudara. Jangan kita memanfaatkan pelayanan, tapi pelayanan dikerjakan dengan tulus, dengan murni. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, sehingga ini firman ini memberkati saya secara pribadi, tapi juga memberkati saudara-saudara yang ada di rumah. Bagaimana kita menggunakan kehidupan ini dengan baik. Kita menggunakan kehidupan ini ketika ada situasi yang tidak baik, situasi yang berbahaya. Saudara, kita harus cerdik. Ya, kita harus menggunakan kecerdikan kita. Jangan kita terperangkap dalam bahaya tersebut. Karena kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita, waspadalah terhadap semua orang. Jadi di sini Yesus telah mengingatkan kepada para murid bahwa dalam medan pelayanan yang berbahaya harus waspada, harus hati-hati. Yesus di sini tidak hanya bicara tentang kesulitan yang kecil, tapi Yesus bicara tentang bahaya berskala besar. Ya, bukan hanya situasi yang kecil, situasi kesulitan yang kecil, tapi ini bahaya yang berskala besar, saudara-saudara. Makanya Yesus bilang waspada, hati-hati.
Ya, kalau kita dalam situasi yang berbahaya, hati-hati saudara. Kita harus waspada. Karena kalau kita tidak waspada, habis kita saudara. Makanya kita harus berhati-hati menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan di sini bilang kepada para murid, waspada kepada semua orang. Karena ada orang yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, akan menyesah kamu di rumah ibadat. Kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja. Ini Yesus sudah ingatkan. Ketika memberitakan Injil itu tidak gampang. Mereka akan menghadapi kesulitan yang berskala besar, bahkan berbahaya, bahkan juga bisa mengancam nyawa mereka, saudara-saudara. Ini diingatkan Yesus terlebih dahulu. Ya, makanya mesti berhati-hati, mesti waspada. Orang kalau nyandak hati-hati menjalani kehidupan ini, dia bisa salah jalan, dia bisa salah arah. Ya, kepala keluarga kalau nyandak hati-hati bisa hancur keluarga, saudara-saudara. Ibu-ibu kalau tidak hati-hati mempergunakan kepercayaan, ya menggunakan uang, kalau tidak hati-hati habis doi, saudara-saudara. Iya toh. Ya, anak-anak muda kalau tidak hati-hati bisa gagal masa depanmu. Sehingga firman Tuhan ingatkan kepada kita, dunia ini berbahaya, saudara-saudara. Dalam pengertian bahwa kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terjerumus dengan arus pergaulan yang buruk. Kita akan terbawa dengan arus yang akan membinasakan kita dalam dunia ini. Sehingga kita harus waspada, kita harus hati-hati, apalagi dalam mengerjakan pelayanan yang ada, saudara-saudara. Amin. Ya, ini firman Tuhan ingatkan. Di sini telah diingatkan para pemberita Injil, ya. Mereka akan menyesah kamu di rumah ibadat. Kita ingat cerita tentang Paulus. Paulus mengatakan, aku disesah. Ya, banyak kali dia disesah, saudara. Menerima pukulan 40 kurang 1 kali, berarti 39 kali pukulan. Itu merupakan ketetapan oleh majelis Yahudi, saudara. Ya, ketika diadili, sungguh luar biasa bagian firman Tuhan ini. Namun saudara, di sini Yesus memberikan penegasan, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Saat kita melayani Tuhan, saat kita diutus Tuhan, kendati di tengah serigala sekalipun, di tengah situasi yang sulit, di tengah tempat yang berbahaya, Yesus katakan jangan khawatir, karena kita percaya yang mengutus kita adalah Tuhan. Maka dari itu jangan khawatir. Tuhan telah ingatkan, kalau di muka penguasa-penguasa jangan khawatir, jangan gugup, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Karena firman Tuhan bilang, bukan kamu yang berkata-kata, tapi roh Bapamu. Luar biasa saudara. Ya, di tanggal 5 Juni ini kita sedang ada dalam perayaan Pentakosta. Hari ketuangan Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus begitu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang kalau ada Roh Kudus, dia tidak akan khawatir menjalani kehidupan ini. Orang kalau ada Roh Kudus, dia tidak akan takut menjalani kehidupan ini. Karena Roh Kudus yang menuntun, membimbing, memimpin kehidupan orang-orang percaya. Sehingga dalam kehidupan kita saudara, kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, dalam hari pencurahan Roh Kudus ini, dalam hari Pentakosta ini saudara-saudara, kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Biarlah kita dapat memberi hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, supaya orang yang dikuasai Roh Kudus, dia akan berhati-hati menjalani kehidupan ini. Ya, kalau torang nyandak hati-hati saudara, torang bisa jatuh dalam berbagai macam dosa. Ya, kita harus hati-hati.
Makanya Roh Kudus harus menguasai kehidupan kita, saudara. Roh Kudus harus memimpin kehidupan kita supaya kita ada pada jalur yang benar, kita ada pada jalan yang benar, kita ada pada ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, tadi saya katakan orang kalau tidak hati-hati, maka dia akan menemukan kebinasaan dalam kehidupan yang ada. Makanya harus hati-hati ya. Hati-hati Bu Bahidop ya. Hati-hati Pak Bahidop ya. Bahidop ini mesti hati-hati ya. Jangan sampai ada orang goda, orang tergoda, saudara-saudara. Padahal orang sudah ada istri, orang sudah ada suami. Pas digoda, setengah leda goda kamari bodoh, DP kulit putih mulu, saudara-saudara ya. Matanya tahang ya. Akhirnya apa? Tergoda. Hati-hati ya, hati-hati. Ketika dimanapun kita berada, kita harus hati-hati, saudara-saudara. Karena iblis tidak senang saat orang hidup taat dan setia kepada Tuhan. Iblis tidak senang kalau orang hidup berkenan kepada Tuhan. Ada saja cara-cara iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Makanya firman Tuhan kasih ingat, hati-hati, waspada. Maka dari itu Roh Kudus harus menguasai kehidupan kita. Kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka apa yang kita lakukan pasti benar di mata Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan selanjutnya firman Tuhan mengatakan, sekalipun kita ada di medan pelayanan yang berbahaya sekalipun, dalam kesulitan yang besar sekalipun, janji firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mau mengatakan kepada kita semua bahwa jangan takut. Saudara, kalau kita baca di ayat 24 sampai ayat 28, 3 kali Yesus mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu takut, jangan kamu takut. 3 kali, saudara-saudara, Yesus mengatakan jangan kamu takut. Ya, ini mengingatkan kepada kita semua dalam memberitakan Injil memang ada DP risiko, memang sangat membahayakan, bahkan mungkin dapat mengancam kehidupan kita, saudara-saudara. Tapi kita jangan takut. Mengapa? Karena Yesus menjamin kehidupan kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Sehingga saudara, resiko apapun kita harus beritakan Injil. Resiko apapun yang ada di depan mata kita, bahaya sekalipun, kesulitan yang besar, kita harus beritakan Injil. Kita harus sampaikan kebenaran. Kendati pun ada orang yang akan melawan, kendati pun ada orang yang akan menentang saat orang sampaikan Injil, berita sukacita, berita kebenaran. Karena ada banyak orang tidak suka kebenaran, saudara. Orang cuma suka tuh yang nyanak betul. Orang cuma suka khotbah-khotbah yang bikin senang telinga. Kalau menegur dong nih mau, saudara. Maka dari itu kebenaran tetap harus disampaikan. Injil harus disampaikan sekalipun orang marah, saudara. Orang harus berani sampaikan kebenaran. Amin, saudara. Karena kita menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Makanya jadi pemberita Injil harus berani menyampaikan kebenaran. Nggak usah takut, saudara. Karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Amin. Ya, makanya saudara yang diberkati Tuhan, di sini firman Tuhan ingatkan, ya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Apa artinya, saudara-saudara? Murid tidak dapat berharap diperlakukan lebih baik daripada gurunya. Jika sang guru dianiaya, maka murid juga demikian. Jika sang guru dilawan, murid juga dilawan, saudara. Jika tuannya dilawan, hambanya juga dilawan, saudara-saudara. Sehingga ini memberikan penegasan bagi kita bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Jika gurunya dianiaya, maka muridnya juga dianiaya. Makanya kita ketika baca firman Tuhan, ya, dalam kitab Injil-Injil yang ada, luar biasa penganiayaan terhadap Yesus Kristus. Luar biasa, saudara-saudara.
Makanya mereka juga mencari para murid-murid yang ada. Ada yang menyangkal Yesus, ada yang mengkhianati Yesus. Sungguh luar biasa apa yang dialami oleh Yesus. Namun ini dia sudah ingatkan, bahkan sampai pada kita di masa ini saudara-saudara, ya, Yesus telah lebih dulu menderita. Kalau orang sekarang menderita, Yesus lebih dulu menderita. Makanya saudara, ayat 25 bilang, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Luar biasa saudara-saudara. Yesus sebagai guru, Yesus sebagai Tuhan sudah menyatakan bahwa ia tidak dihormati oleh penguasa Yahudi. Akan ada perlawanan. Makanya dikatakan cukuplah. Ini menunjukkan bahwa para murid harus puas dengan posisi mereka. Ya, harus puas dengan posisi yang ada. Cukuplah. Jika guru dilawan, maka murid juga pasti dilawan, saudara. Ya, karena para penguasa Yahudi, mereka menentang Yesus. Mereka tidak hanya mengejek dia, tapi mereka juga menyamakan dia dengan Belzebul. Makanya di kalimat selanjutnya dikatakan, ya, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Para penguasa Yahudi ini, mereka tidak hanya mengejek dia, saudara, tapi mereka juga menyamakan dia dengan Belzebul. Belzebul ini artinya apa? Pemimpin kuasa jahat. Bayangkan saudara, Yesus dipandang sebagai pemimpin kuasa jahat. Makanya Yesus bilang, jika Tuhan disebut Belzebul, apalagi seisi rumah. Sedang Yesus orang pandang sebagai Belzebul, apalagi para murid, apalagi para pengikut, apalagi para penginjil. Tapi janji Tuhan tadi saya katakan, jangan takut, karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Makanya ayat 22 terakhir bilang begini, orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan beroleh selamat. Dalam keadaan apapun, saat kita dilawan, saat kita ditolak, saat kita dihina, saat kita dianiaya, orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat, saudara-saudara. Itu janji Tuhan, itu jaminan Tuhan. Jangan orang baru dapat sok maraju, tersinggung, akhirnya mundur dari pelayanan, saudara. Belum dianiaya, belum belum diejek, saudara. Aduh, so mundur dari pelayanan. Bagaimana juga kalau semoga dapat yang serigala, saudara, ya. Kage ini jadi penjilat, ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena ada manusia-manusia serigala, saudara. Dalam pengertian bahwa nyak bagus, saudara, ya, dia berbahaya. Ada orang-orang berbahaya, saudara. Makanya firman Tuhan bilang, jangan takut, sebab Tuhan menjamin kehidupan kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Makanya ayat selanjutnya 29 mengatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Luar biasa, saudara-saudara. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara yang diberkati Tuhan, kamu berharga, kita berharga, kita spesial. You are special. Amin, saudara-saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa burung pipit ini adalah burung yang dijual 2 ekor seduit. Maksudnya apa, saudara-saudara? 2 ekor seduit. Jadi 2 ekor itu 1 duit, saudara. Ya, duit ini dalam kalkulasi yang ada, duit ini 1/16 dinar. 1/16 dinar. Jadi 1 dinar ini upah 1 hari orang kerja harian. Jadi 1 dinar upah harian, ya, 1 hari. Nah, kalau 1 duit ini 1/16 dinar. Makanya kalau 1 dinar 100.000, ya, kalau saya
berpikir saudara-saudara, 1 dinar, misalkan saya kasih contoh, 1 dinar 100.000, maka 1 duit itu 1/16 dinar, berarti 100.000 itu 6% dari 100.000 berarti 6.000 ya. Makanya saudara, dikatakan burung pipit berharga itu sangat murah ya, hanya sekitar 6.000. Kalau 1 hari kerja sekarang 100.000 1 hari ya, itu 1 dinar. 1/16 dari 1 dinar ya 6.000 saudara-saudara. Makanya di sini dikatakan sedang burung pipit itu dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ya, burung pipit ini menunjuk pada betapa murahnya burung ini saudara. Dan ya, kendati pun dia sangat murah, tapi ketika dijual dia pun berharga. Dia memiliki harga saudara-saudara ya. Dia memiliki harga yang luar biasa. Sehingga burung pipit ini menunjuk pada Tuhan yang memelihara dia. Maka dari itu dikatakan, sekalipun dia memiliki harga, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Burung pipit ini tidak akan jatuh ketika Tuhan tidak kehendaki saudara-saudara. Sekendati pun dia sangat murah ya, hanya 6.000 kalau dalam kalkulasi saya ya, hanya 6.000. Sekendati pun dia sangat murah, tapi kalau Tuhan yang nak kehendaki ndak. Makanya dikatakan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bayangkan saudara, dan kita dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bayangkan saudara, artinya apa? Tuhan sangat memperhatikan kita. Siapa mau dapat hitung ini rambut ini saudara? Tapi di mata Tuhan ya, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya secara detail Tuhan mengetahui hidup kita. Secara detail dia memperhatikan kita. Secara detail dia tidak pernah meninggalkan kita saudara-saudara. Makanya dikatakan ya, semurahnya burung pipit, namun ketika Tuhan tidak kehendaki dia tidak akan jatuh. Apalagi kita manusia. Dikatakan kamu lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit ada harga, namun kita lebih berharga dari burung pipit. Ya, sedang burung pipit kalau Tuhan yang kehendaki dia akan mau jatuh di atas bumi ini saudara-saudara. Ya. Apalagi kita manusia. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Kita sangat spesial di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memelihara kita. Sedang burung pipit di udara Tuhan pelihara, apalagi kita saudara-saudara, yang betapa murahnya harga burung pipit itu. Ya, kalau mau bilang berapa jatuh burung pipit, tapi Tuhan pelihara. Apalagi orang yang sangat berharga saudara. Artinya apa? Yang Tuhan mau katakan bahwa ya, serang burung pipit Tuhan perhatikan, apalagi orang. Sehingga saudara yang berkati Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan, apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan, Tuhan yang kasih biar pada orang. Makanya kalau Tuhan yang utus, dia akan urus kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Maka dari itu kita harus jadi orang yang sungguh-sungguh melayani. Jangan khawatir dengan kehidupan kita. Jangan takut dengan situasi tempat pelayanan kita. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Sebab kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin saudara-saudara. Semoga firman ini memberkati kita semua. Menguatkan kita, tapi juga memotivasi kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami, memotivasi kami, tetapi juga dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan sembahyang kami bagi saudara-saudara yang sudah menjadi viewer, yang tetap mengikuti khotbah
ini Tuhan. Tuhan berkati mereka semua, biar mereka hidup dalam perkenanan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah saudara-saudara, semoga firman ini dapat memperlengkapi kita, memotivasi kita, tapi juga dapat kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Salam dari saya, Pendeta Feralin Lahibu. Saya pendeta jemaat di Jemaat Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Sampai jumpa lagi.